apa kabar? Udah bosen ya ketemu Nunu. Kan kemarin udah ketemu Chef Gilang. Nah, sekarang kita balik lagi di online cooking class di Indonesia Memasak by Yami. Nah, kali ini online cooking classnya akan ditemenin sama seorang chef laki-laki beken di kalangan anak muda ya kan. Nah, kali ini kita akan live cookingnya, demonya akan lebih seru, akan lebih apa ya, lebih beda daripada biasanya karena kita masaknya sesuatu yang unik, yang jarang kita makan nih biasanya, apalagi kalau di daerah Pulau Jawa gitu ya. Nah, kita akan masak bareng sama Chef Dimas Putra Pratama atau biasanya lebih bekennya nama bekennya Chef Dimas Pepe ya, gitu ya. Selama 90 menit ke depan aku akan nemenin kalian di online cooking class kali ini. Tapi sebelumnya aku akan bacain kalian dulu do and don'ts-nya ya. Jadi selama sesi berlangsung kalian harus mematikan audio dan kamera kalian ya. Biar online cooking class-nya berjalan secara kondusif. Terus kalian boleh menyalakan mikrofon kalian kalau nanti kita ada di sesi tanya jawab langsung sama Chef Dimas ya. Jadi nanti di akhir sesi setelah Chef Dimas selesai masak, kalian akan diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada Chef Dimas. Terus kalian tetap bisa mengajukan pertanyaan, tapi kalian mengajukan pertanyaannya lewat kolom chat box-nya. Jadi formatnya kalian tulis nama kalian, kota asalnya, sama pertanyaan kalian ya. Nah, udah makin penasaran kan kita mau masak apa? Nggak usah penasaran ya, kan tadi udah disebut di loading screen. Jadi kita akan bikin gohu ikang. Jadi karena tema online cooking class-nya kita kali ini adalah jejak rasa Nusantara, kita pengen belajar sama Chef Dimas gimana sih atau gimana ya, apa sih asal muasalnya gohu ikan, terus atau makanan lain di Indonesia tuh sebenarnya makanan Indonesia, masakan Nusantara itu ke-influence sama makanan luar negeri nggak sih gitu, karena kita negara jajahan kan, jadi mungkin ada beberapa negara yang menginfluence makanan kita gitu. Nah, jadi kita pengen tanya-tanya juga sama Chef Dimas ya. Kalau gitu kita langsung sambut aja yuk, Chef Dimas. Hai. Halo, Nunu. Hai Chef Dimas, apa kabar? Baik, baik. Apa kabar? Baik, sehat nih? Ya, sehat. Alhamdulillah di sini sehat. Oke. Chef Dimas mau tanya nih, Ya, ya. kesibukannya belakangan ini apa nih Mas? Kalau belakangan ini kesibukan saya pertama, saya masih belajar juga masak-masakan Indonesia. Jadi masih tetap ya ke beberapa daerah untuk belajar langsung sama ibu-ibunya nih. Jadi dari cara pengolahannya, terus yang penyimpanan bahan bakunya sendiri, local ingredients itu saya juga coba untuk belajar juga nih untuk memperkaya ilmu apa ya dari masakan Nusantara ini. Kemudian saya juga jadi konsultan juga di sini, jadi bantu-bantu juga lah beberapa tempat untuk create menu gitu ya. Salah satunya create menu Nusantara di sini. Oke. Kira-kira itu sih kesibukan saya di waktu-waktu ini. Oke, jadi kalau boleh aku sambungin sama tema kita hari ini, jadi Chef Dimas itu kalau belajar masakan Nusantara ini pergi langsung ke daerahnya langsung gitu, Iya. ke beberapa kota. Seru Iya. banget. Jadi belajar langsung dari kota asalnya. Kota asalnya. Lebih seru sih di sana jadinya selain tahu caranya masaknya juga, kita juga bisa tahu nih cerita-cerita di daerah tersebut gitu kan. Bahan bakunya kalau di Indonesia itu kan banyak banget ya, dan masing-masing daerah itu punya ciri khas. Jadi lebih seru aja gitu. Jadi kalau misalnya karena kuliner Indonesia itu tiap daerah banyak jenisnya, berbeda gitu kan, daerah satu sama daerah lainnya. Menurut Chef Dimas, kelebihan kuliner Indonesia itu apa sih? Wah, kalau ngomongin kelebihan kuliner Indonesia itu banyak banget. Lebihnya tuh plus lah ya. Karena pertama kuliner Indonesia itu lahirnya itu adalah dari proses akulturasi menurut saya. Balik lagi ya kita ke zaman-zamannya dulu penjajah yang datang ke Indonesia itu dari segala penjuru dunia ya kan. Iya, Kalau betul. misalnya Nunu tahu nih dari Middle East, dari Arab, terusnya dari apa namanya India, semua tuh datang ke Indonesia nih. Nah, Indonesia itu jadi salah satu tempat untuk persinggahan. Di mana dulu tuh ada namanya kan apa namanya jalur sutra ya. Jalur sutra itu dari Middle East ke Cina nih. Nah, dari situlah
di apa namanya Indonesia ini jadi salah satu tempat persinggahan. Nah, dari tempat persinggahan ini muncullah beberapa makanan-makanan yang hasil akulturasi gitu dari local ingredients ketemu teknik dari makanan-makanan dari luar sana. Kira-kira itu sih, jadi kaya banget sih makanan Indonesia tuh. Oke. Iya. Oke, jadi langsung aja deh. Hah? Sekarang Chef Dimas mau bikin apa? Oke, jadi hari ini saya akan buat yang namanya gohu ikan. Gohu ikan. Iya. Ini asalnya dari mana nih? Ngomongnya harus gohu ikan ya. Ikan. Iya, kalau gohu aja soalnya ada di beberapa daerah di Sulawesi. Itu ada namanya gohu juga gitu. Yang mana kalau gohunya sendiri itu rujak jadinya. Rujak. Jadi kita memang ngomongnya tuh harus pakai ikan. komplit gitu ya, gohu Gohu ikan gitu. ikan. Ya sebenarnya gohu ikan itu kan kayak rujak ikan sih. Rujak Seger-seger ikan. gitu kan, asem, manis, gurih gitu ada di satu plate gitu jadinya. Itu nggak dimasak berarti? Enggak, kita nggak masak gitu. Kita Jadi nggak fresh masak. gitu ikannya juga. Fresh. Iya. Oke, boleh langsung dimulai aja, Oke Chef. ya, sip. Oke, jadi hari ini saya akan buat gohu ikan. Untuk bahan-bahannya, itu pertama ada tuna di sini. Ini tunanya udah di store juga. Terusnya ada kacang tanah yang udah saya sangrai dan goreng juga. Kemudian di sini untuk bahan pelengkapnya nanti, jadi rencananya saya akan buat dua. Yang pertama itu adalah resep originalnya, otentik. Dan yang kedua itu adalah gimana pengaplikasian ke menu-menu yang modern. Jadi untuk nantinya saya akan pakai almond juga. Dan di sini ada daun kenip atau daun apa ya namanya, daun shisho ya. Daun Di shisho. sini. Daun oba biasanya. Daun oba ya. Kemudian di sini ada pomegranate juga dan ada nasi. Lalu di sebelah kanan saya lebih ke bumbu-bumbunya nih. Oke. Di sini yang udah pasti khas Indonesia banget lah ya. Daun kemangi nih. Kemangi. Kan kalau kemangi itu ada banyak banget ya. Di luar sana ada namanya basil, terusnya ada Thai basil, ada lemon balm. Nah ini kalau di Indonesia namanya kemangi. Which is kalau misalnya dari aromanya tuh lebih apa ya, lebih kuat strong. gitu. Lebih strong, lebih pungent. Kemudian ada cabai keriting di sini. Dan ada di sini juga ada cabai rawit. Nah, ini untuk yang pedas-pedasnya. Sebenarnya di sini untuk cabai rawitnya sendiri saya pakainya nggak terlalu banyak, jadi saya pengen ada hints pedas aja. Kemudian di sini ada bawang merah. Lalu di sini ada lemon cuy. Nah, lemon cuy ini salah satu yang apa namanya, bahan yang agak sulit juga ya dijumpai ya. Cuman Iya, nggak semua daerah ada. biasanya kalau di daerah Jakarta tuh bisa ditemuin di Pasar Senen sih. Ini apa namanya, banyak ditemuin nih lemon cuy ini. Ini di daerah timur apa namanya, banyak banget memakai si lemon cuy ini. Kemudian ada jeruk nipis. Di sini juga saya pakai. Jangan lupa jeruk nipisnya juga tuh harus di apa namanya? Di sini pijit-pijit dulu kali ya biar jusnya gampang keluar nantinya. Kemudian ada cherry tomato. Di sini ada yang warna kuning sama ada warna merah. Saya pakai cherry tomatonya. Biar cantik warnanya ya. Biar cantik, main warna aja. Oke. Kemudian yang terakhir adalah di sini ada minyak kelapa gitu, atau virgin coconut oil. Kalau pakai minyak sayur biasa bisa nggak sih, Chef? Saya tidak rekomendasikan ya, karena apa namanya, untuk minyak minyak goreng berarti ya. Iya, minyak sawit biasa. Minyak sayur biasa itu terlalu apa ya, fatty gitu, dan nggak ada aromanya sebenarnya. Jadi yang membuat gohu ikan ini bisa lebih keluar lagi cita rasanya dengan pemakaian virgin coconut oil. Oke. Gitu. Oke, Sip. itu bahan-bahannya. Bahan-bahannya Mungkin mudah didapat. Ya, mungkin mudah dapat sih, ini bahan-bahan ada di pasar semua. Ada di pasar. Gitu. Kecuali mungkin ini ya, untuk ikan tunanya gitu. Oke. Iya, ikan tunanya kayaknya susah deh. Harus pakai yang fresh apa bisa pakai yang frozen? Nah, kalau aslinya di sana di Ternate itu ya pasti, Ternate itu kan salah satu daerah yang pesisir pantai ya. Jadi kalau mau ngambil ikan tuh ya sebenarnya tinggal tanya aja tuh ke apa namanya, ke nelayannya, dan setiap pagi biasanya dia pergi melayan dan sore-sorenya tuh udah dapetin ikan-ikan ini. Dan biasanya pemakaian ikan tuna itu di Ternate itu nggak lebih dari 24 jam. Oh, Jadi diambilnya sore-sore, lalu diprosesnya pagi-pagi. itu besok paginya nih, gitu. Jadi emang bener-bener fresh. Kalau misalnya kita gunain frozen nggak apa-apa, asalkan ketika udah di defrost atau di towing, jangan pernah di frozenin lagi. Jadi abis kita towing,
defrost, habis itu langsung digunakan semuanya. Oke. Jadi nggak boleh 2 kali. Nggak boleh 2 kali frozen untuk menghindari cross contamination juga sih. Ada kemungkinan nantinya akan sakit perut. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu Oke. silakan. Saya lanjut ya. Siap. Sekarang kita potong tunanya dulu. Kita potong dadu. Nah, ini untuk alasan saya kenapa saya bungkusnya pakai paper towel. Itu pertama untuk mencegah yang namanya over moisture di dalam di ikan tunanya sendiri. Karena untuk ikan laut itu cenderung kalau memang kita taruhnya di ruangan terbuka, dia akan banyak mengeluarkan cairan dan nantinya ada kemungkinan untuk dia punya moisture tuh berlebihan dan menghasilkan kayak kayak lendir-lendir gitulah. Oh. Dan itu yang amisnya dari situ. Jadi saya coba untuk wrapnya pakai paper towel. Tips lagi tuh teman-teman di rumah. Tips hari ini. Tips hari ini, betul. Tipsnya jangan bungkus, Ya. jangan dibiarkan terbuka ya berarti. Ya. Harus pakai paper towel. Paper biar dia towel. nggak over moist. Kemudian kalau mau memotong ikan, ini biasanya suka miss nih kalau di rumah. Pisaunya harus tajam. Nah, ini biasanya kan kalau di rumah tuh males banget yang namanya ngasah pisau. Iya, ibu-ibu apalagi. Nah, makin males ngasah pisau itu ya pertama dari segi kecepatan udah pasti motongnya Iya, jadi benar. banyak. Terus yang kedua kalau dari ikan itu kalau pisaunya nggak tajam dia punya tekstur hancur jadinya. Jadi sebaiknya kalau motong ikan itu memang 1 kali slice jadinya. Biar dia lebih bagus dan lebih dia punya tekstur nggak hancur. Oh. Tips lagi teman-teman. Ayo rajin diasah ya pisaunya. Iya, rajin mengasah pisau. Rajin mengasah pisau. Oke, ini saya potong dadu ya. Potong dadu. Untuk teknik motongnya sebenarnya di sini bisa macam-macam ya, bisa di slice tipis atau potong dadu. Cuman saya rekomendasikannya potong dadu. Supaya Selain dari presentasinya bagus, yang kedua dari tekstur ketika dimakan itu ada chewy dari ikannya itu lebih kerasa gitu di mulut. oke. Kita Ini potong. jadi mungkin kayak sashimi gitu ya. Ya, sebenarnya Ala Indonesia berarti. banyak banget ya di luar sana pengalaman saya juga yang mirip-mirip dengan gohu ikan. Pertama ada sashimi juga itu di Jepang, sama yang kedua di daerah-daerah Spanyol atau Portugis atau Latin Amerika, mereka tuh punya yang namanya ceviche. Ceviche. Nah, tekniknya tuh sama banget sama gohu ikan. Oke. Oh, mungkin karena daerah timur pernah didatangi oleh Portugis. Nah, Mungkin. benar. Kan salah satu alasannya kenapa dulu di Indonesia itu didatengin banyak penjajah itu kan dari rempah-rempah ya. Iya, Dan betul. rempah-rempah ini kayak pala, cengkeh, itu kebanyakan di daerah timur ya, salah satunya di Maluku nih. Nah, di Maluku ini banyak nih penjajah ya, salah satunya dari Portugis dan Spanyol. Nah, disitulah mungkin itu ada ada akulturasi dari makanan ini, gohu ikan ini, di mana budaya dari Spanyol atau Portugis datang ke Indonesia melihat dari source bahan bakunya itu ada juga gitu, jadi dari situ mulailah Mereka buat. iya, jadi menu gohu ikan ini ada gitu. Oke, jadi itu mungkin ya asal muasalnya. Dengan ini sih, yang pastinya kan kalau misalnya akulturasi itu dia adaptasi dengan bahan baku lokal ya. Contohnya kayak kemangi, bawang merah, terusnya iya. lemon cuy gitu. Kalau di luar sana ceviche itu kan biasanya cuma pakai lime aja. Lime sama tomat untuk proses pematangannya. Oke, ini sembari saya potong-potong ya. Iya, boleh Chef. Berarti mungkin penjajah ikut ini kali ya, menyesuaikan bahan bakunya berarti. Adanya di sana mungkin banyaknya lemon cuy, jadinya pakai lemon cuy. Yes. Nah, kalau menurut Chef Dimas, keunikan gohu ikan ini apa ya? Apa sih ingredients yang jadi pemeran utamanya dari si gohu ikan ini? Menurut saya, untuk pemeran utamanya udah pasti dari ikan tunanya.
Ikan tuna. Karena itu bisa dibilang rajanya tuh dari ikan tuna gitu. Indonesia kan kita negara maritim ya, Betul. banyak apa namanya Kekayaan laut. dari lautnya gitu. Ini tunanya, dan yang kedua, baik lagi makanan Indonesia itu adalah kaya dengan rempah-rempah Betul. dan bumbu. Nah, yang ngebedain adalah bumbunya. Jadi dari mulai bawang merah, cabe, kemangi, sama minyak kelapa itu menjadi pembeda sih dari menu-menu lainnya. Mantap banget. Oh iya, ada ini juga dari apa namanya? Ada yang mirip-mirip juga nih, sama gohu ikan. Apa tuh? Jadi di daerah Sumatera Utara ada yang namanya naniura. Mirip Oh. juga. Cuman bedanya kalau gohu ikan itu pakai ikan laut, kalau naniura itu pakai ikan tawar. Ikan tawar. Oh. Cuman proses pematangannya dia sama. Ya? Iya, nggak dimasak jadinya. Dia pakai asam. Makanan Batak ya berarti? Iya. Batak. Oh, berarti sama ya. Di timur ada, di barat juga ada ya. Iya. Nah, ini juga untuk motong tuna sebisa mungkin 1 kali slice. Jadi dia punya alur kan seperti ini ya ikan tuna. Jadi kalau bisa kita melawan alurnya nih supaya dia nggak cepat hancur, dan sekali potong itu 1 kali slice. Jadi kalau 2 kali slice gitu Kayak roti. kayak roti dia hancur Hancur nantinya. ya? Oke. Jadi kalau motong ikan harus 1 alur dan berlawanan. Iya. Salah 1 kali slice berlawanan alur gitu ya. Oke. Tadi juga untuk size-nya sendiri, ya sebenarnya makin besar potongan dadunya, makin lama juga untuk proses pematangannya. Gitu. Oke, jadi ini tuh dia nanti akan matang dengan sendirinya dari Dari lime sama lemon cuy. Lemon Jadi asamnya itu yang langsung kontak langsung dengan daging. Kemudian proses pematangannya ada di situ. Jadi sebenarnya nggak tetap melalui proses masak ya, mungkin tidak dengan api Iya, gitu. Jadi dengan lebih, asam. ya dengan asam, jadinya fresh gitu teman-teman. Gitu, jangan lupa dicatat ya teman-teman. Nah, Chef Dimas, Ya. pasti kan ini kan udah pergi keliling Indonesia nih Nah, buat nyobain berbagai macam kuliner, mungkin dari Sumatera, Jawa udah pasti dikelilingin, Kalimantan, Sulawesi. Apa sih kuliner favoritnya Chef Dimas? wah, sebenarnya saya kalau misalnya ngomongin kuliner favorit agak moody juga gitu sih. Jadi bisa ganti-ganti setiap kali ditanya. Cuman saat ini saya lagi suka yang namanya dari Makassar itu palu basa. Palu basa. Wah, itu rasanya pertama rempah banget. Yang kedua, sekali makan palu basa itu nggak tahu nih di dalamnya tuh ada isinya apa aja ya. Dan dari makanan itu rasanya cukup kompleks gitu. Cuman ketika dimakan tuh pertama hangat, sama yang kedua kalau misalnya ketemunya sama nasi, itu nasi bisa nambah-nambah terus sih. Karena Pasti. itu udah mah daging ya kan, daging terusnya rempah, gurih, ada kelapanya juga, ada kacangnya juga. Wah, ditambah sambal sama jeruk Saya jadi nipis. kangen Makassar. Dan Aduh. Oke, step keduanya, kalau ada potong dadu, ini kita campurin nanti dengan bumbu ya. Bumbunya berarti dihalusin atau dicop semua? Nanti ini ada dua versi, cuman yang saya itu bakalan dicop semuanya, dicampurin jadi satu. Kemudian ini bisa jadinya namanya dressing nantinya lah, kalau misalnya bahasa kulinernya. Iya. Kemudian dressing ini bakalan dicampur dengan tuna trini tersebut. Oke. Oke. Saya lap dulu. Ini jeruk nipisnya. Kita pakai 3 jeruk nipis. Chef, Ya. ada yang nanya nih dari Mojokerto. Wow, halo. Chef, ikannya kalau pakai ikan air tawar bisa nggak? Bisa aja, cuman namanya jadi naniura bukan gohu ikan lagi. Oh, Dan dia naniura. punya aroma kan beda apa ya, beda
ikan itu, ikan air tawar dan ikan apa namanya, ikan laut itu kan bedanya di rasanya. Ikan air tawar itu ada aroma-aroma kayak tanahnya gitu lah. Iya. Apa ya? Iya, biasanya suka kayak bau Kayak tanah aroma gitu. tanah gitu sih, Iya. ngomongnya gimana ya? Aroma tanah lah ya. Kalau misalnya ikan laut itu cenderung lebih manis, terusnya gurih. Sebenarnya kalau ikan laut tuh nggak perlu banyak garam dan apa namanya bumbu-bumbu lainnya juga dia udah kerasa banget gitu. Kalau ngomong bisa aja, cuman tadi dari nama beda, sama yang kedua dari bumbunya juga akan lebih. Kalau misalnya kita pakai ikan apa namanya ikan air tawar, itu bumbunya juga harus lebih strong jadinya. Oh. Iya. Nah, tuh nih Kak. Jadi sebenarnya bisa, cuman mungkin namanya bukan jadi gohu ikan ya. Iya. Jadi naniura. Gitu. Ini Nah, di persin ya. Iya. Itu pakainya berapa banyak, Chef? Pakai 3 tadi. 3. Iya. 3 lem. Untuk 350 gram tuna. Oke, 350 gram tuna pakai 3 buah jeruk lemon. Iya. Nah, lemon cuy kan susah ya dapatnya, Chef. Ya. Kayak jeruk kunci nggak semua daerah ada. Itu bisa diganti jeruk lain nggak? Kalau nggak ada lemon cuy sebenarnya penambahan dari jeruk apa namanya nipisnya aja ditambahin. Oh gitu. Kalau diganti Atau- lemon biasa, Atau pakai jeruk sambal. limau. Jeruk limau ya. Jeruk limau. Saya ngomongnya jeruk sambal. Biasanya ibu-ibu kalau makan pakai Iya, sambal kan. ibu-ibu biasanya kalau ini jeruk sambal sih bilangnya. Soalnya suka bingung jeruk nipis sama limau. Iya. Sambal. Biasanya kalau sering-sering ke pasar tahu tuh nama-namanya. Iya benar, suka beda-beda sebutnya. Oh, jadi bisa diganti kalau misalnya susah di daerahnya dapat lemon cuy, tambahin aja jeruk nipisnya atau bisa diganti dengan jeruk limau atau jeruk sambal. Iya. Nah, kemudian ini kita pakai tadi ya lemon cuy. Ini asam juga nih lemon cuy. Iya, Seger lah. Kita pakai 3 juga lemon cuy. lemon cuy-nya 3 juga. Jadi ini nanti rasanya kurang lebih akan asam gitu ya? Asam. Dan di sini nggak perlu gula karena gulanya sendiri kan ya dia kan ada manisnya. Manisnya itu justru dari freshness-nya dari ikan tersebut. Oke. Jadi kita cuma butuh garam aja sih. Oke. Nah, Chef, ini ada yang tanya, kalau pakai minyak zaitun boleh nggak? Minyak zaitun nggak bisa tuh. Jadi Nggak nggak bisa ada nggak ada flavor Indonesianya jadinya. Kan Iya, kenapa iya. saya pemilihan pakai kelapa virgin coconut oil karena pengen ada apa namanya flavor dari kelapanya gitu di sini. Oke. Jadi kalau misal pakai minyak zaitun nantinya dia jadi apa ya? Jadi lebih ke fusion jadinya. Iya, fusion. Iya. Oke. Mungkin jadi bikinnya Cuman sah-sah aja sih. sah-sah aja ya, nggak apa-apa. Sah-sah aja. Cuman namanya tidak Iya. tidak. Mungkin di sini juga harus kita juga harus tahu juga mana kita bisa bedain the flavor of Indonesia sama authentic Indonesian food. Jadi kalau authentic Indonesian food ya kalian mau coba yang namanya gohu ikan, Harus yang buat yang autentiknya aslinya. ada di Ternate di sana dengan lokalnya, bahan-bahan lokal, terus ya ibu-ibunya juga yang buat itu autentik gitu. Kalau mungkin mau cobain gohu ikan itu di Jawa atau di daerah mana itu masuknya udah the flavor Indonesia. Oke. Dimana dari segi bahan baku juga udah apa namanya udah diadaptasi gitu dengan local ingredients. Gitu, jadi teman-teman, jadi sama kayaknya semua chef bilangnya gitu, sah-sah aja diganti bahannya dengan yang lain, cuman mungkin namanya tidak Iya. lagi sama gitu. Enak ya, tetap enak mungkin sama, tapi Ini tidak otentik gitu ya. ya ini saya sembari ini ya ada apa biji-bijinya kalau bisa diangkat juga soalnya kalau nantinya kemakan dia bakalan pahit. Kemudian ini udah apa namanya lemon cuy dan jeruk nipisnya. Udah. Kemudian kita bisa rajang bawang merah. Bawang merah. Ini saya pakai sekitar 12 sampai 15. 12 sampai 15 bawang Iya. merah. Jadi rasanya ini Indonesia banget ya. Jadi nggak kayak
ceviche beneran gitu. Iya, kalau ceviche beneran itu kan dia emang benar-benar asem, sama yang kedua tomatnya itu di blender. Jadi Oh iya iya. gurihnya tuh dari tomat. Tapi ini kita juga pakai tomat kan ya? Iya, cuman sebagai garnish aja sih kalau tomat dari saya. Oke. Ini saya slice-slice dulu, kemudian nanti saya bakalan rajang, chop-chop. Dan kalau di luar ceviche atau sashimi mungkin pemakaian bawangnya itu adalah bawang bombay ya. Jadi dia punya aroma juga nggak begitu aromatik lah intinya. Kalau misalnya Indonesia kan kita banyak menggunakan bawang merah. Dimana bawang merah ini ya punya aromanya kuat banget dan bisa jadi ciri khas Indonesia juga gitu. Chef, aku sambil tanya-tanya lagi ya, Chef. Ini ada yang tanya lagi. Boleh, Nu. Sanisa dari Malang. Jauh juga nih. Chef, Wow. ada perlakuan atau penanganan khusus kah kalau mau masak ikan tuna? Perlakuan khususnya pertama untuk diapain dulu nih? Kalau misalnya untuk digoreng itu sebisa mungkin dari misalnya kalian belinya ikan tunanya ikan tuna frozen. Kalau untuk digoreng itu sebaiknya setelah di defrost atau thawing itu langsung dikasih bumbu nih. Digarmin atau dikasih seasoning atau lada, kemudian langsung diproses digoreng, jangan sampai lebih dari 4 jam di suhu ruangan karena pertama dari segi aroma itu amisnya akan keluar, dan yang kedua dia punya dia punya lendir bakalan keluar juga nih di saat nanti dimasak. Jadi amisnya bakal kuat banget, jadi sebisa mungkin habis defrost langsung diproses. Gitu. Kalau misalnya mau dibuatnya seperti ini, seperti gohu ikan atau naniura pakai tuna, itu sebisa mungkin kita banyak main di jeruk nipis. Jadi jeruk nipisnya sendiri ini udah otomatis menghilangkan amisnya dari ikan tuna tersebut. Gitu. Oh iya, sama ada satu lagi. Ikan tuna itu di bagian tengahnya ada yang namanya Beli. kita ngomongnya apa? Belly ya, belly sama bagian darahnya itu loh. Nah, itu yang harus kita keluarkan karena itu bisa ngasih rasa pahit sih. Jadi kalau bisa kita ngambilnya yang dagingnya aja. Gitu. Kecuali kalau memang dimasaknya pakai bumbu kayak di gulai dan lain-lain, itu belenya bisa dipakai. Karena bumbu gulai kan udah strong nih. Dengan aroma amisnya ketemu, dia aroma amisnya hilang. Sepertinya tema hari ini kita semua ikan ya. Nanti sore juga kita akan bikin ikan juga sama Om William Wongso. Nah, ini dicop-cop ya bawang merahnya. Betul. Chop kasar aja. Chef Dimas pernah masak bareng Om Will? Dulu saya pernah tuh di 2013 waktu saya kuliah di Le Cordon Bleu. Jadi kebetulan Chef William Wongso itu jadi salah satu narasumber di sana untuk demonstrasi makanan Indonesia. Oke. Dan ya karena saya satu-satunya orang Indonesia di sana, Le Cordon Bleu San Francisco, jadi saya diminta untuk jadi asistennya sih. Oke. Seru ya. Seru banget, dan sangat antusias sekali sih orang-orang di luar sana dengan makanan Indonesia. Karena bumbunya banyak banget. Iya, bumbu kita kayak banyak banget. Terus Beda lah. Beda ya sama Iya. menu sana. Kalau ngelihat kulkas di Indonesia sama kulkas di luar sana kayak, wah di sini udah sebelah kanan kiri depan belakang atas bawah isinya Penuh. isinya bumbu, Bumbu semua. bumbu dan bumbu. Oke. Nah, ini dirajang kasar aja, cemplungin. Dan kita harus berani bumbu ya di sini. Makan Indonesia harus berani bumbu. Nggak bisa pelit bumbu. Gak bisa tuh itu. Iya. Terusnya cabe. Oke. Ini juga kita Rajang juga. ya. Ini jadi nggak dibuat pedes ya, Chef? Cuman dibuat biar ada hint pedesnya aja gitu ya? Iya. Biar ada kick pedesnya. Jadi
Kalau suka pedes mungkin bisa ditambahin. Kalau suka pedes, tambahin lagi cabai rawitnya. Cabai rawitnya Yo. ya. Cabai rawit yang bikin pedes guys, bukan cabai merah. Chef, ini ada yang tanya, ini orang Bandung. Oke. Jihan, gohu ikan ini termasuk appetizer ya chef? Kalau kita buat gohu ikan bisa disimpan di lemari es nggak chef kalau misalnya nggak habis? Oke, kalau dari kategorinya gohu ikan itu masuknya memang sebagai makanan pembuka. Jadi biasanya kalau di Ternate itu disajinya sebenarnya nggak sama nasi, jadi lebih sama singkong goreng, singkong rebus, umbi-umbian. Jadi sebelum masuk ke makanan utama, ini bisa dibilang appetizer-nya atau starternya gohu ikan. Kemudian untuk penyimpanan di kulkas, itu sebaiknya tidak lebih dari 6 jam. 6 jam? Iya. Pertama, bakteri ya, kita ngomongin bakteri. Kalau misalnya lebih dari 6 jam, itu ikan juga ada bakterinya juga, dia bisa mengakibatkan sakit perut nantinya. Jadi sebaiknya memang untuk konsumsi gohu ikan ini fresh sih, habis kita olah nih, kemudian langsung kita makan aja sih, gitu. Karena udah dibumbuin anyway ya? Iya, nggak saya suggest untuk ini juga, untuk disimpan. Oke, jadi mending langsung dihabisin aja. Terus kalau misalnya mungkin buat, jangan banyak-banyak gitu ya? Iya. Secukupnya aja biar nggak sayang kalau gitu. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaannya Widya juga, gohu ikan ini cocoknya dimakan dengan apa, Chef? Oke. Chef Dimas bilang sama umbi-umbian. Umbi-umbian atau pisang ini. Kalau saya tuh biasanya pakai pisang goreng, pisang Kipas. Pisang keripik pisang yang garing itu loh. Nah, pakai itu sama ini dicocol gitu ya, di sendok gitu. Dimakan. Enak banget. Gurih-gurih gitu, terusnya ada teksturnya juga, garing-garingnya ketemu yang kayak gini-gini, ketemu sih rasanya. Kalau misalnya dibuat kayak pokeball gitu, nah, cocok juga kali ya? Itu cocok banget. Kenyang jadi, gitu. Cocok banget sih. Itu jadi kayak apa ya? Makanan Indonesia yang elevate gitu jadinya. Fusion. Bener. Nah, kemudian ini terakhir, ini kita udah masukin cabe. Habis itu saya masukin juga di sini daun kemangi. Nah, ini daun kemangi ini kalau saya sebelumnya saya rendam juga pakai air es nih biar dia tetap segar. Kalau enggak dia layu. Nah, jadi kalau untuk kemangi ini sebenarnya saya cuma dibejek-bejek aja nih supaya aromanya keluar. Jadi nggak perlu dicop, jadi cuma dibejek aja. Dibejek. Biar dia di sini aromanya keluar. Kemudian kita taburin. Jadi warnanya ada hijau, ada merah. Iya, nanti ketemu lagi sama yang namanya tomat kan jadi lebih cantik ya. Iya benar. Wah, aromanya nih kecium nggak? Tuh. Kecium sama yang di sana. Nanti aku ke sana aku nyobain. Oke. Chef, ada yang tanya nih, daging tunanya kan ada bagian yang hitam, Chef. Itu dipakai nggak? Apa cuma bisa pakai daging yang putihnya aja buat gohu ikan? Nah, sebaiknya kalau untuk gohu ikan ini bagian yang hitamnya jangan, itu bagian tadi namanya blood vessel itu, bloodline namanya, itu nggak boleh jangan dipakai sih kalau untuk bahan-bahan yang fresh kayak gini. Itu pahit dia biasanya. Pahit ya. Pertanyaannya banyak juga. Teman-teman ini cukup excited nungguin. Cantik ya warnanya, ada merah, ada kuning, ada hijau. Nah, ini kemudian saya masukin juga tomat ya di sini. Ini udah ini kita masukin tomat. Terusnya kita aduk-aduk. Nah, warnanya bagus kan? Kemudian yang terakhir itu kita pakai virgin coconut oil. Virgin coconut oil. Iya. Sama minyak kelapa biasa. Minyak kelapa tuh kadang ada dua persepsi ya. Yang pertama minyak kelapa untuk coconut cooking oil sama virgin coconut oil. Virgin coconut oil. Nah, itu bedanya kalau coconut cooking oil itu dia udah berapa kali penyaringan dan flavornya udah nggak ada gitu. Kalau misalnya virgin coconut oil memang dari 1 kali penyaringan dan dia udah dari flavornya itu masih kuat banget. Jadi
dia punya aroma kelapanya masih berasa gitu. Nah, ini kemudian kita masukkan. Cantik. Saya aduk-aduk ya. Wow. Chef, ada yang nanya nih, sebenarnya Ya. seberapa boleh sih kita makan makanan mentah kalau melihat kondisi alam yang saat ini kurang bagus? Oke, berat juga ya. Sebenarnya Berat. kalau untuk makan makanan mentah, itu yang pasti nggak boleh dimakan tuh sama ibu-ibu hamil sama anak kecil. Itu udah pasti dilarang makan makanan mentah. Sama yang kedua, kalau makanan-makanan mentah itu selama itu masih fresh, itu yang pertama. Sama yang kedua, selama proses pemasakannya benar, itu nggak masalah. Jadi ini sebenarnya kan kita bukan mentah-mentah banget ya. Iya. Dan di sini juga kita udah pakai tadi jeruk nipis atau lemon cuy itu untuk tadi proses pematangan itu dari asam jadinya. Jadi dari segi apa namanya bakteri, terusnya dari amisnya itu udah hilang semua sih kalau misalnya udah ketemu sama asam dari jeruk nipis. Gitu. Tadi udah masukin virgin VCO ya, virgin coconut oil, kemudian kita bumbui. Sekarang kita pakai merica 3 pinch saja, kemudian garam ini kita pakainya agak banyak aja, jadi biar rasanya tuh nggak nanggung. Kemudian kita aduk-aduk. Nah ini, wah ini kelihatannya coconut oilnya kurang sedikit lagi, tambahin lagi ya. Nah, kira-kira sih kayak gini. Oh. Jadi kayak terendam gitu ya? Iya, Beneran kayak dressing berarti ini istilahnya ya? Berarti? dressing. Dressing. Cuman bedanya kalau dressing di luar sana kan semuanya emulsified ya. Kalau di Indonesia ya cop, masukin, aduk, that's it. Ya mungkin dulu kan kita nggak punya blender. Kalau di luar sana mungkin ada blender, jadi teknik-teknik kayak gitu kan udah ini. Ini udah dressingnya. Jangan lupa dicoba. Jadi biar kita tahu kita punya seasoning udah pas apa belum. Dah. Kemudian kacang tanah. Kacang tanahnya saya mau tumbuk kasar. Berapa banyak tuh, Chef? Ini setengah cup kita pakai. Setengah cup. Ya. 100 graman ya, 125. 100 gram, 125 gram. Kalau pakai kacang yang lain? Bisa juga, cuman kalau misalnya saya sih lebih ke kacang tanah ya, pertama lebih murah. Bisa juga pakai kacang kenari atau pakai kacang mede. Enak sih pakai kacang mede. Cuman Ya? mahal, sekilonya mahal. Iya benar. Saya mau pakai kacang tanah aja. Kacang tanah aja lah, banyak. Nah ini sambil kita aduk-aduk kasar juga. Chef, ini ada yang tanya nih, kalau VCO itu cuma bisa untuk dressing aja atau bisa untuk dipakai goreng? Kalau untuk goreng deep frying itu pakai VCO itu saya nggak rekomendasi ya, karena pertama harganya mahal dan kuantitinya harus banyak. Sayang aja gitu VCO itu kalau untuk digoreng jadi deep frying. Mungkin yang bisa itu jadi untuk pan fry, jadi pemakaiannya memang sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak gitu. Untuk oseng-oseng, tumis itu bisa untuk nambahin aroma. Jangan dipakai deep fried berarti ya. Iya, sayang banget. Kayak ya Anda mau pakai VCO buat goreng, mahal loh. Mahal loh. Sebotol kecil berapa ratus ribu. Nah ini udah diaduk kasar. Kemudian setelah diaduk kasar,
kita masukkan sebagian ke dressing tersebut ya. Oke. Kenapa sebagian? Pertama, dressing itu kan cenderung cair ya. Iya, betul. Nah, kalau kita cemplungin kacangnya di awal, cairan itu bakal menyerap ke kacang. Jadinya nanti kacangnya soggy kalau semuanya. Oke. Saya pengen nanti gohunya tuh ada sedikit tekstur, jadi di bagian akhirnya saya masukin juga kacangnya. Jadi setengah-setengah lah. Oke, Nah. jadi nanti ada chewy, ada crunchy. Ada crunchy, ada aromatic. Itulah Indonesia. Karena kita daerah tadi ya persinggahan, jadi semua rasa tuh ada di Indonesia sih pertemuannya. Oke, jadi sebenarnya makanan Indonesia juga bisa ya kayak makanan luar yang begitu colorful. Bisa banget, sangat memungkinkan. Oke, Sangat memungkinkan. ini udah semua. Lalu ini saya masukin tunanya ya. Kita masukin ke dressing ini. Oke, wih, cakep. Oke. Ini kita aduk. Ini yang di sana jangan pada ini ya, gelek-gelek Oh, ya. warnanya dia berubah ya jadinya kena asem. Iya, itu dari proses pematangannya dari situ. Oke, jadi ini nggak sementah itu kok guys, nggak se-raw itu. Dia warnanya berubah kayak kalau kena minyak aja ya jadinya. Iya. Berubah. Padahal ini tekstur dingin. warnanya. Padahal ini dingin. Ini dia berubah warnanya, tidak terlalu merah seperti tadi waktu mentah. Nah, Itu kacangnya digoreng atau disangrai, Chef? bisa digoreng, bisa disangrai. Itu kalau di aslinya, aslinya itu di sangrai. Digoreng aslinya. Digoreng. Kalau misalnya, Kayak buat gado-gado gitu ya? ya kalau misalnya saya di sini karena nggak mau terlalu oily juga, jadi saya di sini saya sangrai aja sih. Siap. Kalau ikannya diganti salmon boleh kah? Bisa, Bisa ya? Bisa. Berarti. Orang pakai ikan air tawar aja bisa. jadinya tadi sashimi jadinya. Sashimi. Berarti kalau pakai salmon. Iya bener. Kalau sashimi kan boring ya, cuma dicelup Iya. soy sauce aja. Nah, udah deh jadi di sini. Nah, ini untuk sisanya mungkin nanti buat taburan aja ya. Oke. Jangan lupa dicobain dulu, jadi kita bisa tahu rasanya. Jadi pakai sedikit Kacang. kacangnya. Wah, enak. Seger. Asinnya ada, pas sama minyak kelapanya juga aromanya keluar. Enak. Mantep. No, harus kesini sih, No. Iya. Itu gue udah melihat ada nasi sih di situ. Sesuai dengan kondisi perut saat ini. Nah, berarti ini udah jadi sebenarnya. Udah, Udah gini doang. sesimpel ini. Sesimpel ini. Nah, Sesimpel ini. mungkin ini Go Ikang ini untuk resep aslinya, Oke. ya. Oke, resep aslinya. Kemudian twistnya mau diapain? saya akan coba untuk twist juga gitu sama saya ada ide dari makanan Korea namanya Sam. SSAM. Itu biasanya kan kalau orang Korea itu di dinner itu mereka makan protein itu dia wrap sama daun shisho nih. Oke. Ya karena sekarang itu kan lagi kekoreaan banget ya sekarang ya. Koreaan, Korea Semua juga pisan. Korea-Korea gitu. Jadi ini juga kita bisa loh ketemu sama makanan Korea gitu. Jadi saya coba untuk kita fusionin juga. Nah, Fusionnya. ini untuk yang resep Go ikannya. Kalau yang otentiknya. Kemudian So cepat.
Nextnya mungkin ini saya coba untuk sedikit di plating juga ya. Seliweran gitu. Ini aku belum boleh kesana nyobain ya. Nah, ini untuk gohunya. Ya, ini Ulala. Udah mateng itu mah ikannya. bisa dibilang setengah matang sih. Setengah mateng ya. Iya. Ini tomatnya juga. Nah, Tinggal ditabur lagi pakai kacang terakhir gitu jatuh. ya. Kita juga bisa tambahin juga daun-daunnya. Sama yang terakhir nanti kita tambahin kacang. Sama Ya. drizzle sedikit. Apa namanya? VCO tadi ya di atasnya sedikit aja. Dikit. Sip. Mantap. Nah, ini. Oke, nextnya kita coba buat yang ini ya, yang fusionnya ya. Oke. Ih, chef ada yang tanya nih, menurut chef daerah atau hidangan daerah mana yang paling menarik perhatian Chef Dimas selama ini? Selama ini yang paling menarik itu di daerah Sumatera. Sumatera. Iya. Kenapa? Karena penggunaan rempah-rempahnya banyak banget dan rasanya tuh kalau di mulut tuh meledak-ledak gitu loh. Kayak ada aroma karinya, terusnya ada santan yang udah caramelize, terusnya ada palanya juga, cengkeh. Belum lengkoas, jahe, itu kayak kalau dihitung-hitung bisa lebih dari 20 rempah-rempah sih kalau untuk makanan-makanan apa namanya, makanan-makanan Indonesia yang di daerah Sumatera. Gitu. Jadi kalau saya sih paling suka makanan Sumatera. Maksudnya untuk ini ya, untuk yang lebih menarik gitu untuk diangkat. Karena dari segi rempah-rempahnya banyak. Sebenarnya makanan Indonesia tuh makin ya kalau kita ngomongin barat ke timur tuh makin rempah-rempahnya makin sedikit gitu. Makin ke barat dia punya rempah-rempah makin kaya banget. Mungkin beda daerah ininya kali ya. Mungkin daerah barat sana lebih didatengin sama India dan Arab, jadi kayak bumbunya lebih strong. Sebenarnya bisa kita lihat juga dari ini sih, dari apa namanya ya, zaman dulunya kan kalau di daerah Sumatera itu tempat persinggahan pertama kali itu adalah di Sumatera, namanya di daerah Barus namanya. Nah di daerah itulah pedagang-pedagang itu dari mulai Cina, dari mulai apa namanya Middle East itu datang dan persinggahan pertamanya ke daerah Barus ini Sumatera. Makanya dari akulturasi makanan-makanan yang ada di Sumatera itu lebih beragam dan penggunaan rempah-rempahnya itu lebih beragam juga gitu, lebih banyak yang dipakai. Oke, ini kita udah mau masuk ke menu fusionnya ya? Iya. Kalau misalnya orang Korea kan biasanya juga kadang makan daging pakai selada tuh, bisa nggak tuh? Selada bisa. Pakai lettuce biasa. Bisa. Bisa ya, kalau nggak ada daun oba. Nah ini saya punya pomegranate. Jadi bisa kita ketok-ketok. Fancy banget nih kayaknya. Makin next level. Fusion harus fancy. Fusion harus fancy.
Nggak fancy, nggak fusion ya? Fusion. Nah, ini kita pakai pomegranate ya. Manis, Manis. asem. Asem dari lemon, manis dari pome. Seperti ini, asal katanya gohu, kalau gohu aja kan rujak ya. Gohu rujak. Jadi kalau gohu ikan tuh sebenarnya jadi rujak ikan. Rujak ikan. Ikang, berarti bahasa sananya ikang ya? Ikang sana ngomongnya ikang. Ikang, gohu ikang. Gohu ikang. Nah teman-teman jangan lupa dicatat, kita ada kuis nggak sih? Kuis ada ya? Oke, kita ada kuis untuk teman-teman nih sambil nunggu Chef Dimas siap-siap. Kita ada kuis untuk mana kuisnya? Pertanyaannya mana? Nah, list pertanyaannya nih udah ada. Kecil banget tulisannya, boleh digedein gak mata saya ini agak kurang. Nah, oke, ada pertanyaan untuk teman-teman semua, bisa dijawab langsung di kolom chat box dengan nama, asal kota, dan jawabannya apa. Pemenangnya ada goodie bag Indonesia Memasak by Yummy buat kalian semua. Nah, jenis ikan apa yang digunakan dalam membuat gohu ikan ternate ala Chef Dimas ini? Yuk, cepet jawab. Dulu-duluan. Nah, ya kan? Oke, kita bacain pertanyaan kedua ya. Nah, kacang apa sih yang dipakai Chef Dimas untuk membuat kreasi gohu ikan ternate? Gohu ikan ternate. Nah, kacang apa tuh tadi yang dibuat? Ya kan, kacangnya mudah ditemukan di mana-mana, di warung kelontong biasa juga ada. Nah, pertanyaan ketiga, gimana sih cara mengolah ikan yang terdapat di gohu ikan ternate supaya tidak amis? Itu gimana cara mengolahnya? Tadi Chef Dimas sudah kasih beberapa tips untuk ikannya supaya nggak bau amis. Gimana bagian ikan yang dipakainya apa aja juga itu ada. Jadi gimana cara mengolah ikan yang terdapat di gohu ikan ternate ala Chef Dimas ini supaya nggak bau amis gitu. Nah, 3 pertanyaan ini silahkan kalian jawab dengan format nama, spasi kota, spasi. Nama, strip kota, strip asal, nama, strip kota asal, strip jawaban kalian. Nah, 3 orang pemenang yang paling cepat menjawab dengan benar akan mendapatkan goodie bag Indonesia Memasak by Yummy. Tentu saja. Nah, sambil nunggu Chef Dimas prepare lagi, kita nanti akan umumin nama pemenangnya di akhir acara. Jadi kalian harus tetap stay tune di kelas ini karena kita juga nanti ada sesi Q&A live sama. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya langsung sama Chef Dimas, boleh banget. Nanti kalian bisa nanya langsung sama Chef Dimas seputar gohu ikan atau mungkin seputar pertanyaan lainnya tentang jejak rasa Indonesia atau jejak rasa Nusantara gitu. Nah, di akhir sesi juga kita bakal umumin, nanti akan ada challenge buat kalian yang berhadiah. Tereng, hadiahnya itu kalau nggak salah ada hand blender. Nah, buat kalian nih ibu-ibu ya, teman-teman juga yang kondisi akhir tahun mungkin mau liburan, mau banyak. Nah, ini kesempatan kalian untuk mendapatkan hand blender dari Philips gitu. Pastinya kalian harus ikut challenge-nya dan pastinya kalian harus tetap stay tune di kelas ini sampai selesai. Gitu ya teman-teman. Sudah siapkah Chef Dimas di studio? Sudah, ini lagi mau plating di sini. Oke, siap. Nah, Chef Dimas ini sudah buat. Ini gohunya pakai yang tadi kan? Pakai yang tadi. Jadi di sini kita tambahin pomegranate di sini buat 5. Nah, ini kita ambil sebagian. Oke. Makanya tadi untuk pomegranate juga sebagian ada yang diperas, jadi dia punya jus keluar. Oke. Nah, ini bisa diaduk-aduk. Oh. Mantap juga nih. Ambil sedikit lagi.
Dan kacang almond yang udah di toast. Oke, ini ditambahin kacang almond ya berarti? Iya. Cakep. Nah, kemudian kita bisa susun dari nasinya dulu yang di awal. Oke. Jadi di sini saya pengen buatnya one bite size. One bite size. Wah, ini mah harus langsung hap. Iya dong. Ini boleh nggak sih aku sambil siap-siap ke sana, teman-teman? Belum boleh ya? Oke. Jawab sendiri. Nanya sendiri, jawab sendiri. Chef Dimas, boleh nggak kita sambil mulai Q&A live-nya aja? Boleh. Boleh ya. Nah, ini ada yang mau nanya, Sania Agnifatul dari Malang. Yuk, kamu boleh, Sania boleh nyalain kamera dan mikrofonnya dan nanya langsung sama Chef Dimas. Halo. Halo, Sania. Suaranya kurang terdengar, Sania. Boleh digedein sedikit? Saya sih nggak bisa dengar. Chef Dimas bisa dengar di sana? Nggak ada kedengeran suaranya. Nah, udah ada sedikit, mungkin digedein ya suaranya Sanianya ya. Bisa nggak ya, Bang Du? Halo. Saya garuk-garuk. Sebentar ya. Sebentar ya, Sania. Kita coba sambungin dulu ke Chef Dimas. Suara Sania ya. Nah, ini baru. Halo Sania, silakan mau tanya langsung apa sama Chef Dimas? Halo. Ya. Halo Chef Dimas, mau nanya nih. Halo Sania. Ya. Pernah dengar ini pakai ikan cakalang bisa ya? Pakai ikan tuna ini. Pakai ikan tuna. Pakai ikan kayak pernah dengar pakai ikan cakalang, emang bisa ya, Chef? Pakai cakalang juga bisa. Jadi sebenarnya cakalang itu kan jenisnya salah satu jenis dari tuna juga. Jadi untuk pemanfaatan pakai ikan cakalang pun bisa dalam resep ini. Hanya saja kalau pakai ikan cakalang dia punya tadi bagian yang warna merah hatinya itu lebih banyak, dan itu sebaiknya kalau untuk menu ini ya penggunaannya dikurangi lah. Kalau bisa nggak dipakai sih, kayak gitu. Ya, makasih Chef. Ya, sama-sama Sania. Sania kasihan anaknya dibekep, nggak boleh ngomong. Oke, jadi sebenarnya bisa pakai ikan cakalang, tapi bagian merahnya lebih banyak ya Chef daripada bagian putihnya. Jadi waste-nya lebih banyak gitu ya. Yes. Gitu. Nah, adakah pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Ayo loh, boleh. Kalau mau teman-teman bertanya ya, sambil lihat-lihat, bertanya langsung loh sama Chef Dimas. Nah, ya. Loh, kok saya ngaca lihat saya masih pakai ini? Gimana? Jadi inget. Nah, udah jadi nih Chef. Ya. Ini dikasih, di atasnya pome. Cakep ya, warnanya cantik. Ada hijau, ada pink, ada merah, ada coklat dari kacang. Ini nggak ada yang mau tanya lagi nih? Ada, ada satu penanya lagi.
Desi Sufianti dari Bekasi. Ada yang mau tanya, boleh yuk interaksinya lihat kamera. Lihat kamera. Desi nyalain kameranya dan nyalain mikrofonnya. Desi, silakan. Oh, Devi, sorry. Oh, Devi. Devi Sufianti dari Bekasi. Hai, yang jauh di Bekasi sana, Devi. Halo, Ibu. Halo, halo Chef. Sore. Halo, Devi. Ini Chef mau nanya, kalau tunanya itu kan penyajiannya jadinya mentah ya? Ya, Itu bisa nggak digoreng atau diapain gitu? Soalnya kan kayaknya kalau mentah kalau orang-orang kita kan masih apa ya? Nggak bisa kemakan gitu loh. ya. Oke, mungkin saya bisa jawab ya Bu Devi. Kalau untuk tunanya sendiri, sebenarnya nggak, kalau untuk resepnya gohu ikan itu nggak boleh dimasak atau digoreng. Nah, mungkin untuk cara lainnya itu adalah penggunaan lime-nya atau penggunaan jeruk nipisnya diperbanyak. Dan direndamnya di jeruk nipisnya itu lebih lama gitu, bisa dibilang kayak 1 jam lah direndam pakai air jeruk nipis supaya dia punya tekstur dan punya bakteri-bakterinya tuh hilang. Jadi direndam pakai air asam sih, maksudnya air jeruk nipis. Berarti ikannya ya Chef ya? Iya, ikannya direndam pakai air jeruk nipisnya lebih lama gitu. Kalau ini kan tadi paling cuma 10 menit gitu. Kalau untuk misalnya lebih pengen matang lagi, itu bisa di jangka waktu 1 jam direndam air jeruk nipisnya. Kira-kira itu. Oh, oke. Berarti bisa ya Chef ya digoreng atau kalau digoreng nggak bisa. Digoreng nggak bisa. Kalau digoreng namanya ntar bukan gohu, Bu. Nggak bisa digoreng, jadinya memang di sini proses memasaknya harus pakai air jeruk nipis gitu. Cuman waktunya dilamain, jadi direndam pakai air jeruk nipisnya Lebih bisa 1 jam nih jangka waktunya gitu. Kalau pengen lebih matang lagi gitu. Oke deh. Iya Bu Devi. Oke Chef. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Chef Nunu. Oke, terima kasih Bu Devi dari Bekasi. Kalau digoreng jadinya ikan goreng sambal gohu. Ikan goreng sambal mata. Tambahin sambal nanti. Iya, tambah sambal, ya nggak? Nah, adakah lagi yang mau bertanya? Yuk, kita masih punya banyak waktu karena ternyata Chef Dimas sangat cepat masaknya. Sudah? Oke, apakah bisa? Hah? Mulan? Oh, Wulan. Oke, ada satu lagi nih Chef Dimas yang mau tanya. Boleh. Wulan dari Wulan Nurmalasari. Dikirain Wulan Guritno. Wulan ya? Wulan, betul Chef. Silakan. Ya. Kak Wulan, Halo, suaranya. Wulan. Aku nanya. Apakah sudah bisa tersambung? Ya, halo. Sudah terdengar di Zoom tapi belum sampai kedengeran. ke kita. Halo. 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 Selamat sore, Chef. Sore Wulan. Chef, kalau ikan ditambahin ikan tengah yang tadi ditambahin minyak wijen, gimana ya? Boleh nggak? Untuk penggunaan minyak kelapanya berarti ya diganti minyak wijen? Ya, iya gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk resep tadi ya kita bicara mengenai otentik, itu tidak bisa, pastinya tidak bisa memakai minyak wijen. Cuman kalau memang memakai minyak wijen nantinya itu masuknya bukan udah resep otentik lagi, mungkin jadinya fusion nih. Cuman sah-sah aja gitu, hanya saja penggunaan bawang merahnya itu diganti dengan bawang putih karena minyak wijen itu lebih ketemu aromanya dengan bawang putih dibandingkan dengan bawang merah gitu. Oh, iya. Kalau misalnya mau pakai minyak wijen, cuman dari flavornya sih udah bukan gohu lagi jadinya.
taste-nya udah beda lah gitu. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke Chinese food sih jadinya nanti ya. Gitu kira-kira Ibu Mulan. Makasih, Chef. Iya, sama-sama. Oke. Nah, gitu deh teman-teman. Nah, sambil kita nungguin dulu, kita siap-siap tim untuk aku akan ketemu Chef Dimas Ya, untuk take out aja. cobain gimana rasanya gohu ikan dan Ini juga gohu ikan bisa. fusionnya Chef Dimas. Aku mau ngingetin lagi kalian untuk stay terus di online cooking class ini karena sebentar lagi kita selesai. Nah, nanti di ujung acara aku akan ngumumin challenge apa sih buat kalian supaya kalian bisa menangin sebuah hand blender, ya kan? Lumayan tuh hand blender harganya. Kalian gak usah Jadi saya ngeluarin belum coba. kocek lebih dalam di akhir tahun ini karena kalian bisa mendapatkannya. Nah, aku juga mau mengingatkan lagi buat kalian semua di rumah, jangan lupa untuk follow Instagramnya Yummy App Indonesia Memasak by Yummy, karena di situ ada info-info terupdate mengenai jadwal-jadwal Indonesia Memasak lainnya, karena kita masih sampai tanggal 31 Desember 2020. Nah, gitu. Jadi kita akan menemani kalian sampai liburan akhir tahun kalian gitu. Kita juga akan banyak kasih hadiah-hadiah lagi buat kalian. Terus kita masih punya ada online cooking class lainnya. Besok kita ada online cooking class sama Chef Adriancia dan juga Anchor gitu. Oke, aku mau jalan ke dapur ya. Aku mau samperin Chef Dimas dulu ya. Nah, ya siap. Hai Chef Dimas. Jauh sekali perjalanan saya. Berapa kali transit? 2 kali. Oh, 2 kali Dua kali transit. Wow, ini Jadi gohu ikan. gohu ikan. Gohu ikan. Ada 2 nih. Ini ada yang 2. Tadi Original. Originalnya. Sama nih ada yang sedikit main-mainnya sedikit sama Main-main sedikit. pomegranate. Pomegranate. Gitu. Gitu. Sepertinya looks delicious. Aku boleh cobain yang mana dulu nih, Chef? Yang Boleh, otentik mau kali yang ya. otentik dulu? Otentik dulu kali ya. Boleh. Sendoknya. Oke. Saya juga boleh nyobain nggak? Boleh dong. Oh, boleh. Kita Oke. harus cobain. Kayaknya harus ngambil ada kacangnya, terusnya ada Ada tomatnya, tomatnya, ada kemangi. wangi, kacang, sama Aku mau Cabenya pakai sedikit. ada cabe. Ya jatuh. Aku ngerti kenapa pakai minyak kelapa. kenapa tuh? Gurih. Sama Jadinya aromanya gurih. juga Aromanya lebih kuat. jadi nggak kerasa kayak ikan. Nggak ada taste ikan ya sebenarnya, ya? Wah, ketemu cabenya, pasti. Saya sih lebih prefer memang cabenya banyak. Cuman kalau di resep ini bakalan cabenya sedikit aja, nggak banyak-banyak. Gimana? Kerasa ikan mentah nggak? Enggak. Nggak. Kalau makan sashimi kan mentah, ikan mentah gitu ya. Ini tuh kayak ya udah kayak makan apa ya, teksturnya chewy, crunchy dari Ya, kacang, Kacang. terus gurih dari kelapa. Asamnya juga ada. Asamnya enak. Aku pikir bakal asam banget, ternyata enggak. Nggak. Manis. Resepnya udah pas di situ.
Resepnya udah pas teman-teman. Sekarang yang fusion. Nah, sekarang yang fusion ini. Di sini lebih berwarna lagi karena ada pomegranate yang nambahin juiciness-nya pertama, sama yang kedua nambahin hints manisnya. Gitu. Jadi ini cara makannya nggak usah pakai sendok, pakai tangan, ambil satu, dilipat. Mungkin ini bisa 2 kali bite ya. Aku anaknya udah rugi, yang jatuh aku ambil. Cheers dulu. Cheers. 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 Gak bisa. Harus 1 kali bite. Oke. Lebih ekstra manis. Karena dari pome. Dari pome. Lebih rujak ini. Ya kan? Lebih rujak ini. Karena ada buahnya. Buahnya, manisnya. Kalau untuk wanginya itu ada 2. Jadi dari apa namanya nih? Kemangi sama daun shiso. Rasanya kayak ada bitter gitu dikit. Kayak bukan bitter sih, kayak bikin ada pedesnya gitu loh. Dari daun kenipnya, daun apa? Oba ya. Kayak ada rasa sepintas banget kayak jahe. Benar. Tipis banget. Itu dari daun obanya, karena daun oba itu punya flavor agak sedikit apa ya, kayak jahe ketemu lengkuas ketemu sereh. Mungkin lebih dekat ke rasa sereh kali ya. Benar di sini. Dan ini udah makanan Nusantara, Indonesia, X makanan Korea jadinya. X Korea. Jadinya seperti ini. Tepuk tangan teman-teman. Jadinya seperti ini. Makanan yang super simple. Super simple. Super gampang. Tapi ternyata apa ya, kayak punya sentuhan yang otentik banget gitu dari minyak kelapanya juga. Minyak kelapa sama daun kemangi yang bikin betul. Yang bikin Indonesianya tuh Indonesia tadi banget gitu. Oke. Terima kasih banyak Chef Dimas sudah join Diami. Teman-teman, aku mau bacain dulu pemenang kuis kita ke hari ini. Wah, pemenang ini ya. Tadi yang udah jawab pertanyaannya, yang pertanyaannya itu ikan apa yang digunakan, terus tips cara mengolahnya, sama apa satu lagi ya, lupa pertanyaannya. Ikan apa yang digunakan? Ya, tadi pertama tuh ikan apa yang digunakan, jawabannya adalah minyaknya. Oh iya, minyaknya, bener kan? Minyaknya apa nih coba tadi? Nah, ikan apa yang digunakan, jawabannya adalah ikan tuna, betul. Nah, kacang apa yang digunakan? Oh, kacang, bukan minyak, salah. Kacangnya adalah kacang tanah. Kacang tanah. Nah, bagaimana cara mengolah ikannya agar tidak amis? Gimana tadi jawabannya adalah memilih ikan yang fresh. Terus jawabannya apa tadi? Yang benar dia jawab apa? Memakai jeruk nipis. Memakai jeruk nipis, betul sekali teman-teman. Nah, pemenangnya sudah ada, kita bacain bergantian ya, Chef Dimas. Ini siapa dulu nih? Dulur saya duluan. Oke. Emi dari Bandung. Yeay, selamat Emi. Oke, silakan Chef. Yang kedua, ini dari Purwokerto, namanya Nungki Wardani. Yeay. Nah, yang terakhir ini ada Homsah Artatiah dari Tangerang Selatan. Yeay. Selamat ya, kalian berhak mendapatkan goodie bag dari Indonesia Memasak by Yami. Nah, Chef Dimas, aku mau bacain dulu challenge untuk hari ini. Jadi setiap online cooking class kita itu ada challenge buat audiens kita. Jadi mereka harus recook masakan yang dimasak hari ini gitu. Jadi hari ini challenge-nya adalah membuat kreasi Chef Dimas. Jadi ini kan kreasinya Chef Dimas bikin gohu ikan. Nah, kalian di rumah harus mengkreasikan
gohu ikan ini. Bisa mungkin seperti cara yang ini atau cara yang lainnya lagi gitu. Bisa di fusion lebih jauh lagi gitu. Nah, terus kalian harus submit resep ini di Yummy App dan juga di Instagram kalian disertakan dengan hashtag OCC bentar. OCC 9. Hashtag IMY OCC 9 di judul resepnya gitu. Nah, terus upload kreasi fotonya berupa penyajian ke Instagram pribadi disertai caption menarik dan ceritakan pengalaman kalian mengikuti online cooking class di Indonesia Memasak ini gitu. Terus tag dan mention Instagram yummy.idn dan juga @indonesiamemasak_by_yummy. Terus pakai hashtag juga, hashtagnya Indonesia Memasak Yummy, hashtag Yummy Online Cooking Class, hashtag IMY OCC 9, hashtag Yummy App. Banyak tuh, ada 4. Terus periode upload dan submission resepnya tanggal besok ya, 13 Desember sampai 17 Desember. Cuma 4 hari waktunya ya. Masih ada waktu, cukup lah ya Chef. Masaknya juga gampang kan, 10 menit selesai. Betul, nah akan ada hadiah hand mixer dari Philips untuk pemenang challenge dari cooking class kali ini. Gitu deh teman-teman. Nah, Chef Dimas sebelum kita closing, ada pesan-pesan nggak Chef? Atau pertama pesan-pesannya, bukan pesan, kesannya Chef Dimas udah join di Indonesia Memasak, sama pesannya Chef Dimas untuk millennials dan Gen Z supaya terus melestarikan kuliner Indonesia. Gitu. Kesan-kesan saya udah bisa join di Indonesia Memasak ini by Yummy ya berarti ya. Pertama senang banget. Kenapa senang banget? Karena di sini saya bisa bisa sharing juga sama kalian semua untuk menu-menu khas Indonesia, terutama gohu ikan ini ya dari Ternate. Jadi mungkin yang tadinya di daerah Indonesia bagian barat, tengah yang nggak tahu makanan Indonesia bagian yang timur. namanya gohu ikan itu, jadi sekarang tuh tahu gitu cara buatnya simple ini loh gitu. Karena penggunaan ikan, terus ya penggunaan bumbu dan lain-lainnya itu kalian bisa temuin di pasar-pasar. Senang banget lah jadinya. Pokoknya saya sih di sini sangat support banget dengan Indonesia Memasak. Thank you, Chef Dimas. Pesannya adalah terus kreasikan masakan-masakan Indonesia, jadi jangan cuma berhenti di autentiknya aja, karena untuk mempromosikan makanan Indonesia itu kita butuh yang namanya inovasi dan kreativitas. Jadi kita coba twist dengan tadi flavor-flavor dari negara atau tempat lainnya supaya lebih ciamik lagi. Gitu deh. Oke, thank you banyak Chef Dimas sudah sharing sama kita. Thank you teman-teman yang sudah join kelas hari ini. Makasih semuanya. Makasih untuk waktunya. Jangan lupa besok kita masih ada online cooking class yang ke-10 bersama Chef Edriancia, juga masih ada. Oh ya, hari ini nanti sore juga kita ada tayangan dari Cooking with Legend gitu. Jadi kita akan masak dengan Om William Mungso sama Chef William Mungso. Legend sama Culinary Legend. Ya, jangan sampai kelewatan jadwalnya, makanya follow terus @Indonesia Memasak biar tahu jadwal lebih update-nya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram yummy.idn juga. Jangan lupa download Yummy App karena kalian juga bisa nonton langsung dari Yummy App. Terus tonton terus rangkaian acara Indonesia Memasak by Yummy. Sampai jumpa next time. Bye-bye.